Salah satu yang membuat kita bisa, kunci bahagia itu hanya dua, tidak ada yang lain. Kunci bahagia adalah iman dan amal soleh. Bukan harta, bukan benda, bukan gelar, bukan popularitas, bukan rupa cantik atau tampan, bukan pergi ke penjuru dunia. Bahagia itu bukan pada memuaskan nafsu. Bahagia itu ada pada iman dan amal soleh. Pegang ini baik-baik. Terlepas kita punya gelar atau tidak, punya banyak harta atau tidak, popularitas atau tidak, cakep atau tidak, kalau punya kekuatan iman dan kekuatan amal soleh, dia akan punya bahagia. Bahagia itu milik Allah dan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki beri bahagia adalah orang yang Allah sukai. Orang yang Allah sukai adalah orang yang paling kuat imannya. Orang yang beriman sudah akan bahagia. Dan paling baik amal solehnya. Jadi fokus dua ini, bagaimana tiap waktu meningkatkan iman, keyakinan kepada Allah, dan bagaimana setiap waktu jadi amal soleh. Baru bahagia. Adil. Karena harta dibagikan oleh Allah sesuka Allah saja. Penjahat juga dikasih. Gelar juga begitu. Orang yang tidak beriman juga diberi. Jabatan, Hitler juga diberi jabatan. Penampilan, banyak yang tidak beriman, bahkan ahli maksiat juga ganteng dan cantik. Banyak yang tidak punya iman juga populer. Tapi tidak akan diberikan kebahagiaan hakiki. Salah satu kunci supaya kita imannya terjaga adalah menjaga lisan. Hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara baik atau diam. Jadi mulut ini bukan untuk bicara. Lisan ini bukan untuk bicara, tapi untuk bicara baik. Kalau kita tidak berhasil menemukan niat, isi, dan efek yang baik, maka diam itu lebih baik. Diam itu mengandung keselamatan. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya hampir dapat dipastikan hidupnya akan lebih banyak masalah. Karena setiap kali bicara kecenderungan untuk tergelincir niat, jadi ria, jadi ujub, jadi sombong, dengki, ghibah, fitnah. Jadi kalau orang banyak bicara, kecenderungannya niatnya saja bisa tergelincir. Kemudian bisa juga tergelincir kata-katanya. Dengan demikian, kalau tidak hati-hati, makin banyak bicara tuh makin banyak dosa. Makin banyak menyakiti orang. Makin menghilangkan pahala yang dia kumpulkan. Makin banyak musuh. Makin sering menzolimi orang. Orang yang kita zolimi, kalau berdoa, doanya diijabah. Artinya kita bisa binasa karena perkataan buruk kita menzolimi orang lain yang berbuah doa yang bisa membuat kita celaka. Maka kita harus belajar bicara yang baik.
Masalah dalam persahabatan, dalam kata-kata. Kalau bicara tidak baik, persahabatan bisa rusak. Masalah dalam keluarga, kata-kata. Kalau suami istri kata-katanya baik, lebih terjaga. Dalam bekerja, dalam berorganisasi, dalam bertetangga, di sini. Orang-orang yang sangat menjaga lisannya, berkata baik, akan baik urusannya, akan jauh lebih baik urusannya. Maka tidak cukup kita ingin bicara, tapi kita harus memproses kata-kata kita. Kita pastikan 3 hal. 1, niatnya harus jelas. Karena setiap bicara pasti memakan waktu. Sedangkan waktu adalah aset kita. Bicara bagi kita adalah amal soleh. Maka amal soleh itu niatnya lillahi ta'ala. Jangan dulu bicara kecuali sudah diniatkan. Ya Allah, saya berniat bicara karena Engkau. Apakah bicara ceramah seperti ini, apalagi bicara kepada orang tua, bicara kepada keluarga, bicara kepada teman, bicara kepada pembeli, bicara dalam rapat, bicara niatnya. Ya Allah, saya niatkan perkataan ini benar-benar semoga Engkau ridho. Orang mencari ridho Allah tidak akan mengeluarkan kata-kata tidak baik. Benar? Masa mencari ridho Allah berbohong? Masa mencari ridho Allah mencela, menghina, bergibah? Tidak ada. Niat baik itu akan menolong kita untuk bisa jadi berbuat baik. Kalau niatnya sudah lillahi ta'ala, bagaimana mungkin kita mencari keridhaan Allah dengan berdusta, bergibah, menghina, memfitnah? Tidak mungkin. Semua kata-kata buruk itu lahir bukan karena mencari keridhaan Allah, tapi memuaskan nafsu. Minimal dia tidak punya niat pada waktu mau bicaranya. Ayo, luangkan waktu persis seperti sholat. Kita sebelum sholat meluangkan beberapa saat kejap saja untuk meluruskan niat. Karena qobla subuh 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Apa yang membedakan? Niat. Kalau tiba-tiba sholat saja 2 rakaat tanpa niat, sholat apa ini? Sedekah, zakat, wakaf itu juga niat. Bahkan menikah, itu kalau tidak benar niatnya bisa jadi tidak benar amalnya. Pastikan niat, luangkan waktu, tanya ke hati, apa sih maksud saya bicara? Memang ada niat yang lain, ada niat ria, memamerkan atau sum'ah, memperdengarkan amal-amalnya, ingin menunjukkan kepintaran kita, ingin menunjukkan keluasan ilmu kita, ingin menunjukkan pengalaman-pengalaman dan keahlian kita, yang niatnya hanya untuk dipuji orang. Ingin menunjukkan daya ingat kita. Tidak jarang kita menyebutkan dalil Quran, tapi niatnya untuk dikagumi orang. Sebagai orang yang kuat daya ingatnya, orang yang sangat hafal. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu yang benar, tapi niatnya untuk dipuji orang, untuk dikagumi orang. Persis ceramah begini. Ceramah begini belum tentu jadi pahala. Bisa ceramah, perkataannya benar, dalilnya benar, tapi untuk dikagumi orang, agar dianggap sebagai orang soleh, agar diakui sebagai orang yang luas wawasannya, agar benar-benar membuat orang, oh ini yakin nih ahli makrifat. Ada yang bicaranya baik, tapi niatnya hanya buat dipuji orang. Ceramah itu tidak mudah sama sekali. Sama dengan menjadi imam, sangat tidak mudah. Mengimaminya lebih mudah daripada meluruskan niatnya. Karena ada ingin dikagumi suaranya merdu, lagunya bagus, ingin diakui tahsinnya sempurna, ingin diakui hafalannya banyak, panjang.
Banyak itu yang bisa membuat niat kita tidak mencari keridhaan Allah. Dan Allah marah kalau yang hak Allah tapi dicari, yang kita cari adalah penilaian makhluk. Sebelum pasti bicaranya baik, diam. Yang kedua apa? Isi kontennya. Yang kita sampaikan ini baik atau tidak, benar atau tidak. Biasanya kalau bicara itu dua hal, ilmu dan informasi atau berita. Ini benar tidak ilmu yang disampaikan ini? Benar tidak berita yang disampaikan? Jangan ngarang, jangan kira-kira, tidak boleh ragu-ragu. Kalau belum yakin ini benar, diam, aman. Tidak penting kita diakui orang sebagai orang yang serba tahu, serba paham, serba pintar. Tidak penting sama sekali. Yang penting setiap berkata jadi amal soleh. Dan isinya harus benar. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan sok tahu, jangan ingin dianggap jago menjawab. Tidak penting. Kalau tidak tahu, tapi ini pertanyaan sederhana. Kalau kita tidak tahu, jawab tidak tahu. Wah, kalau saya ngaku tidak tahu nanti kita dianggap bodoh. Memang bodoh kita ini kan. Justru yang salah pengen dianggap pintar. Kalau kita dianggap bodoh oleh orang lain, berarti benar itu anggapan. Kita tersinggung karena kita tidak jujur. Kita lebih banyak tidak tahunya daripada tahu. Sangat tidak tahu apa-apa. Ya. Yang ketiga apa? Santri ini akan nanti masuk dalam materi ujian ya. Kalau nanti tidak lulus ini kelihatannya tidak akan bisa lulus. Yang ketiga adalah dampaknya, efeknya dari perkataan kita ini. Apakah ini jadi amal atau jadi dosa? Itu dampak. Apakah ini jadi pahala atau nanti mendatangkan siksa? Perkataan ini harus kita pikir nih. Apakah perkataan saya bermanfaat atau membawa mudarat, membuat orang bersatu atau membuat orang cerai-berai, membuat orang menjadi semangat mengabdi ke Allah atau membuat orang tidak semangat, membuat orang bahagia atau membuat orang tertekan, membuat orang tenang atau membuat orang gelisah. Ini ucapan ini berdampak hadirin. Jadi tidak mudah untuk bicara baik, kecuali lewat tiga hal ini. Niat, isi, dampak. Disingkat, need. Niat, konten, efek. Lebih susah lagi. Disingkat, susah ya. Caranya bagaimana sekarang? Latihannya adalah hindari sekuat tenaga celetak-celetuk. Celetak-celetuk itu komentar spontan yang asal bunyi saja. Orang yang banyak celetak-celetuk hidupnya bakal lebih banyak bermasalah. Bakal lebih banyak musuhnya. Banyak tidak disukai orang. Hati-hati santri yang suka celetak-celetuk, segala aja diceletak-celetuk, keluar saja dari mulutnya ini tanpa diproses. Dengar ya, santri yang suka celetak-celetuk sembarangan, atau lebih panjang dari itu berkomentar sesukanya, hidupnya akan banyak masalah, percayalah itu. Perhatikan orang yang paling banyak celetak-celetuk sesukanya, hidupnya paling tidak bahagia. Perhatikan saja. Banyak lawannya, banyak musuhnya, banyak tidak disukai. Biasanya ngumpulnya dengan celetukers juga. Celetukers itu adalah geng celetuk. Yang dia hobinya saling menyakiti. Kenapa? Sebetulnya dia juga sebel sama temannya itu. Tetapi karena sejiwa, jadi celetak-celetuknya juga saling menyakiti di antara mereka juga.
Tahan dari celetak-celetuk kalau ingin selamat dan bahagia. Sulit hidup bahagia, sulit bisa punya ketenangan bagi orang yang mudah celetak-celetuk. Yang bisa menahan. Termasuk celetak-celetuk tentang cuaca. Panas mau apa? Jadi dingin. Jadi dingin itu kalau masuk ke dalam kulkas. Kalau hanya bicara celetak-celetuk tidak membuat apa-apa. Capek. Mau apa nyebut capek? Kalau ditanya capek tidak, alhamdulillah capek. Tapi kalau tidak ada yang nanya, mau apa cerita capek? Macet, siapa yang nanya? Saudara ngomong sendiri ya. Tahan, lihat orang tahan. Ini gendut amat, catat masalah nih, dicatat itu. Hitam ya, catat. Setiap perkataan pasti balik ke kita, pasti balik ke kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, nggak akan ketukar, balik ke kita. Jadi kita akan memikul banyak kepahitan, banyak kegelisahan, banyak kesengsaraan, banyak musibah, gara-gara celetak-celetuk yang tidak disukai oleh Allah, yang jadi dosa. Nggak akan kemana-mana, semua tercatat. Ini ceramah AA ini tercatat seluruhnya itu. Masih sering banyak lolosnya. Jangan banyak komentar, jangan segala dikomentari. Sebetulnya si dia tuh kalau dia nggak pergi ke dokter itu nggak akan sakitnya. Mau apa sok tahu ya? Beliau pergi ke dokter, ikhtiar sudah dicatat jadi amal. Toh belum sembuh karena belum waktunya. Kenapa kita mengomentari? Tahu apa kita? Jangan banyak komentar yang tidak baik. Jangan banyak bertanya yang tidak perlu ditanyakan. Kamu teh aslinya bapaknya tuh udah pensiun belum? Gajinya berapa sih bapak kamu? Mau apa nanya gaji bapak? Reuni. Anaknya mana? Memang sudah nikah? Tidak usah segala ditanya. Lebih aman, nyaman kalau kita tidak tahu yang tidak harus kita tahu. Lebih merasa aman dan nyaman kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak harus tahu. Tanyalah sesuatu yang memang ini perlu kita tahu dan baik kalau kita tahu. Kalau tidak, nggak usah segala ditanya. Tidak semua pertanyaan kita membuat orang lain bahagia. Tidak semua pertanyaan kita membuat orang lain nyaman. Bahkan ada pertanyaan yang membuat orang jadi terpermalukan, terpojok, terhina. Mau apa nambah masalahan?